Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai aktuator disk, penambahan aktuator disk pada kapal. Oke, di sini kita akan nyoba ya, nyoba apakah akan gagal atau berhasil. Kalau gagal ya sudah, maka videonya akan saya selesaikan. Kalau berhasil ya berarti alhamdulillah karena berhasil. Oke, di sini kita pakai half domain simulasi yang sebelumnya dari simulasi yang C-Wizard. Yang mana ini nanti akan ditambahkan dengan aktuator disk di bagian propellernya. Oke, kita mulai setting di sini. Additional model aktuator disk kita aktifkan. Nah, di sini adalah kelebihannya kalau kita setting di sini. Kalau kita setting di G-Wizard, biasanya tidak akan kelihatan bentuk apa namanya silindernya atau aktuator disknya. Nah, di sini kita pakai body force update. Kita klik. Dan di sini ada 3 sebenarnya. Body drag, open water, propeller code. Ketiga ini punya fungsinya masing-masing. Yang mana body drag itu kita berpedoman pada thrust, open water data berpedoman pada diagram KTKGC, lalu propeller code ini sudah berkaitan dengan regresi, seingat saya ya, regresi polinomial dan lain sebagainya. Powerful, memang powerful, tapi apa namanya, kita membutuhkan data lebih banyak sebenarnya untuk ini. Ada user definite mana tidak bisa diklik. Nah, ini yang masih jadi misteri bagi saya. Gimana cara nyetingnya? Karena di Omega belum dijelaskan secara detail. Oke, selanjutnya kita pakai open water data, lalu kita cari datanya. Nah, di sini adalah data dari open waternya. Mungkin nanti setelah ini akan saya jelaskan cara mengedit datanya. Jadi kita fokus dulu ke settingan ini, lalu frekuensi kita biarkan 10. Saya belum tahu efeknya akan kemana. Lalu revolution rate, ya ini bisa counterclockwise, clockwise, bisa impulse. Impulse itu adalah kita mendefinisikan berapa RPM-nya. Kalau secara jarum jam berarti positif, kalau berlawanan berarti negatif. Seperti itu. Nah, di sini kita akan memakai impulse. Jadi kalau yang ini itu solvet itu adalah kita diberikan hasil RPM-nya berapa. Jadi kita kapal bergerak sekian knot, hasil RPM-nya berapa, itu kita pakai counterclockwise, clockwise, pakai update. Jadi datanya diupdate secara berkala. Tapi kalau kita kapalnya ditarik, lalu selanjutnya propellernya sudah ada definisi berputar RPM berapa, kita pakai user impulse. Lebih enaknya sepertinya kita pakai yang clockwork aja ya, sepertinya. Karena nanti kita bisa tahu update datanya dia kecepatan sekian, RPM-nya berapa, seperti itu. Lalu selanjutnya inner radius. Inner radius ini radiusnya kan 0,1015 radius outer. Sedangkan inner itu pasti 0,18, anggap aja 0,2-nya lah. Berarti 0,0203 bagi 5. Dikali 2. Ya bener. Nah, ini segini. Dan ketebalannya kita kira-kira. Ini yang agak susah ya sebenarnya. Kurang tuh. Udah, ketebalannya sekian. Dan harus kita taruh di bagian tengah sini. Kita ya kalau tidak ada datanya posisi propeller, ya kita harus mengira-ngira. Jadi ini Z-nya kita naikkan 0,19 ketinggian, 0,1 seberapa? Oke, 0,12, 13, oke 13 pas. Lalu kita majukan di sumbu X 0,1. Oke, pas. Ini keberuntungan sih bisa pas. Jadi posisinya di sini kalau kita kita geser seperti ini, kita bisa lihat bahwa ininya ada di dalam. Nah, ini ada yang berpotongan, berarti kita turunkan. Nah, apakah yang atas sepertinya yang atas ada berpotongan sih. Kita harus jangan sampai berpotongan karena di situ tidak ada domainnya. Jadi tidak bisa dihitung. Simpelnya adalah seperti itu.
Nah, ini kan tidak berpotongan, lalu kita cek bagian sini. Wah, dia berpotongan. Berarti kita naik kan 8 kurang 9 kurang 3. Oh, tepat di 3 berarti ya. Singkat saya 2995. Coba ya benar. Ini 2995. Kita cek bagian bawahnya. Wah, berpotongan. Berarti inner radiusnya harusnya ditambah. Nah, oke, sehingga hasilnya tepat. Seperti itu. Nah, hasilnya tepat di bagian sini. Bentar, kita lihat dulu. Ya, masuk aman, keluar aman. Oke, sip. Nah, oleh sebab itu, ukurannya jadi sekian. Dan kita juga pastikan ke atas aman, ke bawah aman. Oke, aman semua. Ke depan kita anggap aman. Mungkin ini sebenarnya profilnya agak mundur ya. Saya lupa soalnya settingannya. Ya, pokoknya caranya seperti itulah. Kita klik OK. Kita shift, kita running. Lalu nanti kita cek hasilnya. Oke, ini adalah hasil dari running aktuator disk setelah di running saya lupa berapa jam, mungkin dari 5 jam mungkin nih. Dan ini menggunakan setengah kapal dan ternyata berhasil, alhamdulillah. So, kita cek pertama di bagian start monitor. Kita cek di start monitor, perlu diingat bahwa kapal JBC ini mungkin akan berbeda. Translasinya seperti ini. Ini apa namanya, HIF relatifnya sekitar 0,0, artinya kapalnya tidak naik begitu signifikan atau begitu banyak. Lalu ini apa? Ini pitch. Ya, kalau tidak salah pitch ya. HIF pitch ya, pitch. Ini pitchnya sekian degree, juga tidak begitu banyak sebenarnya, tapi cukup untuk memberikan efek. Dan yang kita lihat itu aja. Force pun sama, nilainya sekian. Dan ini perlu diingat, sangat amat perlu diingat. Jangan mengambil nilai resisten dari sini. Jadi kalau kita running resistance test, ya kita menggunakan settingan resistance test. Untuk running self propulsion menggunakan settingan self propulsion. Jangan dicampur jadi satu, karena nanti akan menghasilkan data yang errornya terlalu banyak. Nanti akan ada miss yang tidak diperlukan gitu, karena nilainya pasti akan berbeda. Oke, seperti itu. Jadi ini nilainya bisa kita abaikan, nilai momen bisa. Yang penting adalah nilai aktuator disk. Dan di sini kita bisa tahu dia ada di titik J, di mana J 0,384. Lalu kita bisa lihat nilai kakinya. Nilai kakinya terlihat. Lalu nilai KT-nya pun terlihat. N propeller bisa diprediksi sebesar 10,28 ya kalau nggak salah. Atau 10,28, ya benar. Bisa diprediksi. Lalu key-nya, nah di sini key-nya biasanya entah karena softwarenya terlalu lama dipakai atau gimana, nilainya 0, tapi terkadang dengan settingan tertentu atau penambahan impuls power kalau nggak tidak salah, itu nilainya bisa keluar. Lalu selanjutnya ini nilai errornya kalau tidak salah, saya lupa detailnya apa. Jadi AF sama key ini biasanya juga tidak begitu saya pakai, karena key itu bisa dihitung mundur dari kakinya. Lalu selanjutnya thrust, ini yang paling penting, sehingga untuk perhitungan self propulsion outputnya adalah thrust, atau simpelnya sebenarnya adalah titik kaki, titik KT, titik kaki sama J-nya. Kalau kita sudah tahu ketiga ini, kita bisa mengkalkulasikan sehingga ditemukan nilai propulsive coefficient-nya. Oke, sekian untuk monitor. Lalu selanjutnya masuk ke ini apa namanya? CFU.
Kita tunggu sebentar. Langsung keluar. Datanya ke load. Nah, di sini kapalnya kan hanya sepotong. Jadi perlu kita gandakan. Nah, kita juga bisa mempresentasikan wave surface sebenarnya. Kita cek bagaimana hasilnya. Sebenarnya hasilnya kurang lebih sebenarnya sama sih sama resistance. Mungkin nanti kita akan cek resistannya juga. Nah, di sini alirannya ada bagian perpotongan di transom. Terus ini bagian belakang. Nah, ini adalah meshing yang terlalu jelek. Nah, meshing yang terlalu kecil, resikonya ada di sini. Jadi bentuknya dia itu bukan bentuk bulat. Yang mana harusnya di bagian sini harusnya diberikan namanya apa? Box. Nah, mungkin itu nanti akan saya jelaskan di self propulsion berikutnya tentang bagaimana cara memperbaiki self propulsion menggunakan aktuator disk. Nah, di sini kita lihat aja hasilnya. Depan juga sama, kotak-kotak seperti seperti penjelasan di video sebelumnya. Oke, ini nilainya sekian. Lalu untuk menampilkan weak flow, jadi ada weak field atau weak flow atau distribution apapun itu namanya, atau advanced distribution, advanced velocity lah. Kalau di sini lebih enak kita bilang distribution advanced velocity. Kita bisa klik macros weak flow tool. Nah, nanti otomatis keisi sesuai dengan settingan aktuator disk. Dan selanjutnya kita klik go. Lalu kita tunggu beberapa saat dan keluar hasilnya. Dan ini adalah akibatnya ketika kita menggunakan settingan yang ibaratnya dalam tanda kutip sembarangan. Harusnya di bagian sini memang didetailkan. Nanti kita akan next video akan saya jelaskan tentang memperbaiki aktuator disk yang error. Oke, ini adalah cara menampilkan workflow-nya. Jadi workflow-nya bisa kita lihat dari sini. Pun sama, mungkin ada di video yang lain, kita potong tengah dulu. Salah, kita potong tengah dulu. Kita klik geometri, tidak ada di tengah, berarti Y-nya kita bikin 0. Kita cek lagi, oke ada di tengah, apply, save, close. Nah, lalu fungsinya untuk melihat aliran yang ada di sana, relative velocity, X, kontur. Nah, di sini akan terlihat aliran aktuator disknya seperti ini. Jadi thrust mungkin terbanyak terjadi di bagian atas. Karena mungkin alirannya akan cenderung ke arah atas. Jadi yang arah bawah pun juga akan ikut ke arah atas. Jadi tidak terdistribusi di bagian bawah. Dan itu salah satu keterkaitan kenapa pengarahan aliran lambung itu penting untuk untuk asupan aliran propeller sehingga propeller dapat bekerja secara maksimal. Itu salah satu salah satu kuncinya. Oke. Ini adalah hasil aktuator disk. Dan sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.